Lu pernah ngebayangin gak sih bakal ketemu suatu zaman di mana ada idola Korea di-cancel sama para K-popers karena idolanya tersebut nonton anime. Dan akhirnya idolanya tersebut dibelain sama para wibu. Seriusan hal tersebut akhir-akhir ini terjadi. Bagaimana ceritanya? Jadi ceritanya di sosial media, terutama di sosial media favorit kita semua, yaitu Twitter, ada keributan yang cukup besar, siapa lagi kalau bukan dari para K-popers. Keributannya ini adalah tentang bagaimana mereka tidak suka, bahkan mengutuk dan meng-cancel idola-idola mereka yang menonton sebuah anime. Iya, jadi mereka merasa bahwa mereka punya semacam kekuatan untuk bilang, kamu jangan nonton ini, kamu boleh nonton ini, kamu nggak boleh nonton itu, kamu nonton yang ini aja. Yang intinya ini bukan cuma ngingetin idolanya untuk jangan nonton hal tersebut, tapi udah sampai di tahap marah dan berusaha meng-cancel. Siapa sih idola K-popnya dan anime apa yang dilarang ditonton? Gua akan segera bacain nama idola-idola K-popnya karena ini lebih dari satu ternyata. Tapi sebelumnya gue mau minta maaf dulu karena pasti gue bacainnya salah. Tapi bukan buat dibecandain atau buat dibikin lucuan ya para K-popers, melainkan karena gue nggak biasa baca nama kayak begitu. Jadi coba adik-adik tahan dulu emosinya ya. Yang pertama ada TXT Subin, lalu ada Seventeen's Woozi, ada Atiz Minggi, dan ada NCT Taeyong. Sekali lagi, sumimasen, sumang kalau misalnya salah ngomong. Gue bener-bener gak tahu cara baca yang bener gimana. Gue gak tahu ini kenapa namanya bisa banyak kayak begini. Entah mereka nobar, binge watching gitu atau gimana. Tapi gue punya kecurigaan bahwa yang kena sebenarnya satu nih di antara mereka. Terus tiba-tiba yang satu ini nonton anime terlarang ini menurut K-popers. Terus dicari tuh sama banyak K-popers, siapa-siapa aja yang juga ketahuan pernah atau mungkin ada relasi atau mungkin pernah nunjukin kalau suka sama anime terlarang menurut K-popers ini. Jadi keluar lah nama-nama itu. Gue curiganya kemungkinan yang kedua, nggak mungkin yang nobar dong. Tapi itu asumsi gue. Kalau misalnya ada yang benar silahkan komen di bawah. Ya, jadi mereka semua itu, para pria-pria dewasa itu di cancel di Twitter. Ya mungkin dimarahin atau nggak disukain hanya karena menonton sebuah anime yang menurut K-popers itu terlarang, harusnya nggak ditonton sama opa-opa mereka. Dan anime tersebut adalah Boruto. Nggak, canda-canda. Kalau misalnya para K-pop fans, K-popers itu nge-cancel idolanya karena idolanya nonton Boruto, kita para wibu harusnya di mana tuh? Ngikut cancel kayak K-popers atau malah ngebelain idol-idolnya? Komen di bawah. Gue bercanda. Jadi anime yang menurut K-popers itu bermasalah dan jangan ditonton sama opa-opanya adalah Made in Abyss. Oke, mungkin banyak yang belum tahu apa itu Made in Abyss dan kenapa anime ini bisa sampai dicurigai bermasalah. Made in Abyss adalah anime yang udah tayang dari sebelum pandemi, kira-kira 2018 atau 2017, gue lupa. Yang menceritakan tentang Riko dan Rek yang berusaha mencari harta karun di bawah lubang. Sebenarnya nggak segampang itu sih. Jadi mereka ini tinggal di sebuah dunia yang dimana tuh tiba-tiba bumi itu kayak ada bolongan gede gitu loh. Nah, di dalam bolongan gede itu tuh banyak artefak, harta karun yang kayak nggak ada habisnya. Ya namanya manusia serakah, akhirnya mereka berusaha untuk mendapatkan harta karun sebanyak-banyaknya. Sehingga society di sekitar situ kayak udah terpusat sama bagaimana caranya lu bisa menjadi seorang petualang yang menjelajah lubang tersebut untuk mencari harta karun. Nah, hadirlah MC kita Riko. Bocil ini tuh bukan pengen nyari harta karun doang lebih tepatnya ya. Dia juga pengen menemukan misteri tentang emaknya yang dikasih kertas sama emaknya gitu, temui aku di ujung lubang gitu. Tapi kata orang-orang sih emaknya udah mokat, tapi kata Riko, nggak percaya gue, biasalah karakter-karakter MC yang nggak percayaan. Dimulailah petualangan protagonis kita. Sampai sini sebenarnya gak ada masalah kan, kayak biasa aja dan kayak seru-seru aja sampai kalian ngelihat bahwa penyajian plotnya ini lebih kelam, kejam, dan psychological horror. Genrenya pun psychological horror. Jadi sudah pasti visual di anime ini tidak akan membuat semua orang bisa nyaman menontonnya karena beberapa adegannya terlihat sangat kejam, kelam, brutal, dan tidak manusiawi. Dan hal-hal tersebut banyak melibatkan anak kecil. Nah, disitulah poinnya. Disitulah kenapa banyak fans K-pop itu marah, bahkan sampai meng-cancel idola-idola mereka. Karena setelah mereka ngintip anime ini, yang dimana mungkin mereka belum pernah nonton, anime ini terkesan kejam, kelam, gak sehat, gak baik, visualnya parah, dan melibatkan banyak anak kecil. Makanya mereka gak jauh-jauh dari dituduh sebagai PDF. Jadi jelas anime ini kayak terlarang banget ditonton sama opa-opa mereka yang suci banget, yang bersih banget, yang pure, yang innocent banget. Selain PDF juga dituduh misoginis karena melihat banyak scene-scene yang memperlihatkan perempuan kenapa-napa dan dianggap kayak menikmati visual-visual atau hal-hal seperti itu. Dimana itu adalah kegiatan yang menurut mereka adalah dimiliki oleh orang-orang yang punya masalah kejiwaan. Gue pribadi baru nonton beberapa Made in Abyss. Sebagai yang udah nonton banyak anime dan menikmati berbagai macam genre, tipe, bahkan sampai isekai nggak penting pun gue cicip-cicipin, gak pernah terlintas di kepala gue Made in Abyss ini made for psychopath. Diciptakan untuk orang-orang yang psikopat menikmati gambar-gambar yang disturbing atau dengan plot-plotnya yang nggak sehat.
yang nggak baik-baik aja, yang nggak ceria-ceria aja gitu, kayak Shinchan. Menurut gue lagi-lagi ini adalah standarisasi moral yang emang nggak sama buat semua orang. Pertama, apakah anime ini bermasalah? Ya, gue nggak bilang anime ini baik-baik saja. Tapi kalau ini misalnya emang bermasalah banget sampai terlarang untuk ditonton orang, pertama, nggak mungkin dia tayang di Jepang. Ya walaupun kita tahu ya, Jepang punya standarisasi umur yang agak beda, dan moral-moral yang memang agak berbeda dari orang-orang Western. Tapi nggak parah-parah amat gitu, nggak kriminal-kriminal amat, cuman lebih longgar aja dalam urusan kesenian. Kedua, yang nggak mungkin anime ini sampai tayang internasional. Ngapain distributor pada beli? Ngapain publisher pada ambil hak publisnya? Kalau misalnya mereka tahu anime ini akan bermasalah, sehingga di negara mereka atau di tempat mereka menyajikan anime tersebut, ya rugi bandar dong. Ketiga, kalau anime ini bermasalah banget sampai orang-orang nggak boleh nonton, kenapa menang banyak award? Kan tidak mungkin dong anime sangat bermasalah dibikin menang, dibikin penghargaan, dikasih apresiasi sama dunia, sama tokoh-tokoh publik, juri-juri gitu. Nggak mungkin. Memang sekali lagi di anime ini ada unsur-unsur yang mungkin nggak begitu nyaman ditonton sama orang-orang di luar Jepang. Contohnya anak-anak kecil ini yang beberapa kali memang nggak pakai busana. Tapi menurut salah satu Twitter, katanya pun di Korea disensor abis-abisan. Gua nggak pernah nonton Made in Abyss in Korea, jadi gua nggak tahu sensor apa. Tapi ya sudah pastilah para idola K-popers ini nontonnya yang di Korea gitu, nggak mungkin nontonnya yang versi Switzerland gitu kan, ngapain. Dan gue juga yakin banyak dari mereka ini menonton bukan karena bisa ngelihat anak 12 tahun dimakan burung sama rayap sama semut gitu, melainkan bagaimana mereka menyajikan sebuah plot, menyajikan sebuah premis tentang cynical gitu loh, untuk melihat bagaimana yang indah di atas sana, tapi pas kita ke bawah dengan keserakaan gitu, selalu ada tantangan, selalu ada juga tentang pertanyaan mengenai kemanusiaan, yang dimana gue rasa bagian itu banyak orang bisa enjoy. Tapi lagi-lagi ya, gue rasa, menurut gue, asumsi gue, dan koreksi gue ya para K-popers kalau gue salah, ya kalian terlalu menganggap idola kalian itu terlalu suci, menganggap bahwa nggak boleh idola kalian nonton hal-hal yang ada unsur kejamnya yang kayak gini. Kalau benar begitu ya jangan sampai idola kalian nonton Attack on Titan. Kalau menurut gue balik lagi ke medianya ini apa? Pertama, ini fiksi, karangan ya, cerita bohong, tidak ada sosok yang sebenarnya ya, sosok Riko yang sebenarnya, Rek yang sebenarnya yang mengalami ini, yang dimana bocil umur 12 tahun kita lempar ke jurang buat nyari harta karun gitu, nggak ada ya. Ini adalah fiksi, imajinasi manusia yang berusaha untuk menyajikan plot dalam cerita yang bisa dinikmati oleh banyak kalangan. Ya balik ke Attack on Titan gitu. Kalau kejem-kejeman apa kabar Attack on Titan itu bocil. 2 hari yang lalu ditolongin karena bocilnya sempet nyopet. Malamnya bocilnya terima kasih diajak makan-makan, minum-minum sama satu keluarga. Minggu depan atau bulan depan gue lupa itu diinjak satu keluarganya sama Eren ya. Diinjak, digeprek, memuncrat. Jangan kasih idola kalian nonton Attack on Titan. Nih jangan sampai gara-gara video gue ini nih mereka witch hunt lagi nih, nyari idola-idola mereka mana yang nonton atau suka sama Attack on Titan. Wah kacau ini. If so, then I made a history. Jadi maksud gue di sini bukan gue ngebelain hanya karena idola kalian nonton anime, enggak gitu. Ya menurut gue yang dia tonton anime yang menurut gue nggak gimana-gimana. Dan biarin aja lah kalian punya idola, punya kesukaannya terhadap anime yang mana, kesukaannya terhadap plot cerita yang mana gitu. Terus gue lihat ya beberapa idola itu nonton Made in Abyss karena mereka udah tamat nonton Hunter x Hunter. Gini, kalau lu akibatnya nih nggak ngerti anime nih, lu tau nggak sih Hunter x Hunter itu salah satu sub cerita tentang apa? Tentang ada nih orang gede yang selalu berusaha untuk ngegangguin 2 bocah ya. Tuh orang gede itu penampilannya kayak badut ya. Menurut lu tuh orang gede ke bocah itu ngapain? Itu kalau lu tahu itu lumayan disturbing sih. Ya nggak tau lah. Good luck lah buat para K-popers dan idolanya. Gue di sini cuma menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi dan mengambil poin dan ngasih tahu teks gue terhadap hal tersebut. Jadi ya, I don't know, gimana menurut kalian? Komen di bawah. Menurut kalian apakah mesti di-cancel orang-orang yang nonton Attack on Titan dan Hunter x Hunter juga? Dan ya, kalau kalian suka konten kayak gini dan kalian mau support gue, kalian bisa ngelakuin dengan gratis dan simple, yaitu klik tombol subscribe merah di bawah. Dan kalau kalian mau support gue lebih dari sekedar itu, kalian bisa ke browser kalian di bit.ly/tokocs untuk beli merchandise kami yang kayak gini. Ini enak banget loh, nggak tebel, nggak tipis, jadi dipakai pas lagi panas masih adem, dipakai pas dingin menghangatkan. Jaket bukan clickbait, ayo segera dibeli. Jadi ya, itulah dia Radio Singham untuk hari ini. Gue Eno Bening pamit undur diri. Dan kalau gue ada salah silakan dikoreksi dan dikritisi di bawah ya buat para K-popers. Bukan malah tahu-tahu report massal karena kalian gak bisa berargumen. Dan semoga K-popers yang gak alay, yang berakal sehat, yang bisa berpikir terbuka, bisa cukup paham sama apa yang gue sampaikan. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.